Sekedar menyampaikan harapan dari para penyandang disabilitas di Indonesia, kesempatan kerja yang setara, lingkungan kerja inklusif dan ramah, serta pengakuan sosial adalah hal yang harus menjadi prioritas pemerintah sebagai bentuk nyata hadirnya negara bagi penyandang disabilitas. Di setiap cerita, belum tentu itu adalah cerita pertama, karena selalu ada cerita di balik cerita. Karena di balik cerita selalu ada cerita. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kesempatan tersebut berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi. Itulah bunyi dari pasal dalam sebuah undang-undang yang ada di Indonesia yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan disabilitas. Tapi cerita bunyi pasal itu sepertinya jauh dari kenyataan. Terlebih penyandang disabilitas yang terhitung hingga kuartal 4 tahun 2024 lalu hanya 944 orang tercatat sebagai pekerja di Indonesia. Padahal kita semua mengetahui bahwa bekerja merupakan kegiatan penting bagi manusia yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Dan itu merupakan bagian dari memanusiakan manusia. Meskipun regulasi undang-undang telah mengatur tenaga kerja, termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan yang non-disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, kenyataannya tidak seindah dan segampang frasa undang-undang. Seharusnya pemerintah melakukan upaya yang lebih keras dari tidak hanya sekedar mengatur, tetapi melakukan penyadaran dan pendekatan berbasis hak, di mana penyandang disabilitas harus dipandang sebagai subjek hukum dan sumber daya manusia yang memiliki potensi, kompetensi, dan hak yang sama dalam dunia kerja. Negara tidak boleh hanya hadir di dalam teks undang-undang, melainkan juga memastikan teks tersebut dipatuhi oleh pemberi kerja. Dengan berkembangnya teknologi, penyandang disabilitas dapat melakukan pekerjaan seperti tenaga kerja non-disabilitas. Kekhawatiran terhadap keterbatasan fisik, sensorik, dan intelektual dapat dipadu-padankan dengan perkembangan digital yang lebih modern. Pemberi kerja tidak dapat hanya menekankan keterbatasan fisik, tetapi dapat mempertimbangkan kemampuan beradaptasi, keterampilan khusus, serta teknologi pendukung. Pemberi kerja tidak dapat semata-mata menggunakan pertimbangan subjektif, karena menolak mempekerjakan penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penilaian terhadap calon pekerja bukan dititik beratkan pada kondisi fisik tenaga kerja saja, tetapi juga harus didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan kualifikasi pekerjaan. Penerimaan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas tidaklah boleh sekedar pilihan sukarela, tetapi kewajiban pemberi kerja sebagai penciptaan kesempatan kerja yang lebih adil. Patut untuk kita pahami semua, mempekerjakan penyandang disabilitas dapat memberikan keuntungan, yaitu loyalitas tinggi, etos kerja yang baik, dan tingkat retensi yang lebih stabil dari tenaga kerja non-disabilitas. Sebab mereka memiliki motivasi yang kuat untuk mempertahankan pekerjaan. Hal tersebut mereka akan lakukan sebagai konsekuensi logis dari kesempatan bekerja yang tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkannya. Tak hanya itu, mempekerjakan penyandang disabilitas dapat meningkatkan citra positif pemberi kerja di mata masyarakat, karena dianggap memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosialnya pada lingkungan sekitar. Dan di masa modern seperti sekarang ini, sebuah reputasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik, mitra bisnis, dan konsumen. Sebab, sekali lagi, dunia kerja saat ini tidak lagi tergantung sepenuhnya pada aktivitas fisik,
melainkan lebih menekankan adanya kreativitas dan kontribusi profesional seseorang. Penyandang disabilitas juga memiliki kompetensi yang sama untuk bekerja secara produktif, terlebih di era digitalisasi pekerjaan, serta sistem kerja yang lebih fleksibel sebagai bagian daripada paradigma kerja modern sekarang ini. Dengan mempekerjakan penyandang disabilitas, maka secara langsung telah membantu mereka dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Sebab penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang harus dikasihani, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kemampuan untuk bekerja secara profesional. Dalam hubungan industrial, setidaknya saya menemukan 2 cerita kasus di pengadilan yang menimpa pekerja penyandang disabilitas. Ceritanya, seorang pekerja yang ditolak bekerja lagi setelah dirinya mengalami kecelakaan kerja di perusahaan tempat ia bekerja. Alasannya karena pekerja tersebut sebagai penyandang disabilitas. Tak terima dengan alasan dirinya tidak dipekerjakan kembali, kemudian ia menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan di tahun 2009 lalu. Sayangnya, pengadilan dan Mahkamah Agung kompak memutuskan PHK terhadap pekerja tersebut. Pada cerita lainnya di tahun 2016, pengadilan sempat menghukum pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja penyandang disabilitas yang ia PHK. Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan juga memutuskan untuk mewajibkan pengusaha membayar kekurangan upah dan THR. Namun, putusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang memutuskan PHK dengan kewajiban pembayaran uang pesangon. Sekedar menyampaikan harapan dari para penyandang disabilitas di Indonesia, kesempatan kerja yang setara, lingkungan kerja inklusif dan ramah, serta pengakuan sosial adalah hal yang harus menjadi prioritas pemerintah sebagai bentuk nyata hadirnya negara bagi penyandang disabilitas. Akhir kata, saya berdoa untuk kita semua senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa menonton video ini hingga selesai, mensubscribe, memberikan like dan komentar, serta membagikannya kepada orang yang tercinta. Terima kasih sudah menonton. Ada cerita di balik cerita dan tunggu cerita-cerita berikutnya. Karena di balik cerita selalu ada cerita.